Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Seperti tadi masih ada formalin dan boraks ya. Sebenarnya sebelumnya adalah formalin, ada juga rodamin B, tetapi hari ini alhamdulillah tidak kita temukan. Muncul lagi boraks yang sebelumnya tidak kita temukan kembali saat ini. Maka kita akan lebih banyak lagi nanti intensifkan untuk sampel-sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya tersebut. Itu ngurusinya. Tadi tinggal ngatur dari KBRI-nya, tapi kita ngongkosinya balik dari Kamboja ke sini. Memang nak kati cek perjanjian bilateral ya untuk tenaga kerjaan. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. BPOM sita pangan berbahaya di Pasar Rawamaju. Pemulangan 15 warga Sumatera Selatan korban pekerja migran ilegal di Kamboja terkendala dokumen. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 21 Februari 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Pendengar, BPOM sita pangan berbahaya di Pasar Rawamaju. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa produk positif mengandung boraks dan formalin. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Palembang menemukan dan menyita sejumlah produk pangan berbahaya saat inspeksi mendadak di Pasar Tradisional Rawamaju, Banyuasin. Temuan ini didapat setelah petugas melakukan uji cepat terhadap berbagai sampel makanan yang dijual pedagang. Kepala Balai Besar BPOM Palembang, Yani Ardianti, menjelaskan sidak dilakukan dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan. Sebanyak 21 sampel pangan diambil dari sejumlah lapak dan langsung diuji di lokasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa produk positif mengandung boraks dan formalin, bahan yang dilarang digunakan dalam makanan. Petugas langsung mengamankan dan menyita produk tersebut sebagai barang bukti untuk proses tindak lanjut. Mie kuning dan kerupuk termasuk di antara produk yang diamankan petugas. Sementara itu, sejumlah sampel lain seperti cendol dan cincau dinyatakan aman. Dalam pengujian kali ini, petugas juga memastikan tidak ditemukan kandungan rodamin B. Kita curigai bisa ada penyalahgunaan bahan berbahaya di dalamnya, termasuk tadi 21 sampel ya. Cendol juga kita ambil, itu kan salah satu bahan pembuat minuman, cincau juga ya, dan alhamdulillah hasilnya aman kalau untuk itu. Dan hasil yang tidak memenuhi syarat tadi sudah disampaikan. Seperti tadi masih ada formalin dan boraks ya. Sebenarnya sebelumnya adalah formalin, ada juga rodamin B, tetapi hari ini alhamdulillah tidak kita temukan. Muncul lagi boraks yang sebelumnya tidak kita temukan kembali saat ini. Maka kita akan lebih banyak lagi nanti intensifkan untuk sampel-sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya tersebut. BPOM menegaskan pengawasan tidak berhenti pada pedagang eceran. Penelusuran akan dilakukan hingga ke pemasok dan produsen untuk memastikan sumber peredaran bahan berbahaya tersebut. Selain itu, petugas juga memberikan pembinaan kepada pedagang yang kedapatan menjual produk mengandung boraks. Salah seorang pedagang berinisial AN mengaku tidak mengetahui produknya mengandung bahan berbahaya karena barang diperoleh dari agen dalam kondisi sudah dikemas. Kami bungkusan, kiloan jarang lah sebungkus. Artinya sudah dikemas ya? Iya, dikemas kalau. Iya. Kita sendiri yang ngemas sih? Iya, kemasan sendiri, ngembeknya di balan, kami masuk di plastik. BPOM memastikan pengawasan pangan di pasar tradisional akan terus ditingkatkan selama Ramadan. Langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat konsumsi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang menerima kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 1.000 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun anggaran 2026. Saat ini, pemerintah kota mengintensifkan persiapan pelaksanaan program guna memastikan bantuan tepat sasaran. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hashim, mengatakan,
Program BSPS ini menargetkan perbaikan 1.000 unit rumah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian sekaligus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih layak dan sehat. Ia juga menegaskan BSPS merupakan bantuan stimulan, bukan pembiayaan penuh. Setiap rumah yang lolos verifikasi akan menerima bantuan sebesar 20 juta rupiah. Untuk perbaikan atap, lantai, dinding, sanitasi, dan komponen dasar lainnya sesuai dengan standar kelayakan. Kita Kota Palembang ini dapat bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS namanya, dapat 1.000 kuota, 1.000 kuota untuk rumah tidak layak huni yang MBR berpenghasilan MBR di Kota Palembang ini. Sehingga kami pada hari ini karena kita ada praktek verifikasi teknis yang mana masyarakat sesuai dan pas untuk mendapat bantuan BSPS tersebut dari kementerian. Pendengar, saat ini pemerintah tengah melakukan verifikasi teknis untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni. Proses ini meliputi pemeriksaan fisik bangunan, pencocokan data kependudukan dan penghasilan, serta pengecekan dokumen kepemilikan tanah serta penilaian tingkat kerusakan rumah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palembang mulai memprioritaskan penanganan kemacetan lalu lintas dengan memetakan 31 titik rawan di sejumlah wilayah kota sebagai langkah awal penataan. Pemerintah Kota Palembang mulai memprioritaskan penanganan kemacetan lalu lintas dengan memetakan 31 titik rawan di berbagai wilayah kota. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan sistem transportasi perkotaan agar lebih tertib dan juga efisien. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto mengatakan, sejumlah titik tersebut didominasi kawasan pasar dan sekolah yang mengalami lonjakan aktivitas pada jam sibuk. Selain itu, keterbatasan kapasitas jalan turut memperparah kepadatan kendaraan. Ia menegaskan bahwa pemetaan ini menjadi dasar dalam menyusun strategi penanganan bersama instansi terkait. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar solusi yang diterapkan tidak bersifat sementara. Kita akan rapatkan dalam forum, karena kemacetan ini kan tentunya ada pihak-pihak lain yang akan kita ajak rangkul bersama, ya. Masalah pasar, mungkin masalah sekolah, mungkin nanti ada masalah prasarana jalan, ya. Jangan sampai perlu dilebarkan. Pemerintah Kota Palembang menargetkan penanganan dilakukan secara bertahap dan juga berkelanjutan, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga optimalisasi fungsi jalan, guna menciptakan arus kendaraan yang lebih lancar bagi masyarakat. Dari Jalan Radio, Harun Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Orang tua dan aparat kepolisian diharapkan dapat mengawasi 2 momen jelang berbuka dan pasca sholat subuh anak-anak saat Ramadan yang berpotensi terjadi kegiatan negatif. 2 momen saat Ramadan diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak, baik orang tua maupun aparat kepolisian. 2 momen tersebut diantaranya saat menjelang berbuka puasa hingga pasca sholat subuh. Momen ini sendiri cenderung dijadikan anak-anak untuk aktivitas nongkrong maupun balapan liar hingga tawuran yang dapat menimbulkan korban jiwa. Hal tersebut diungkapkan pengamat pendidikan Sumatera Selatan Suherman. Menurutnya, semua pihak diharapkan dapat bisa mencegah 2 momen ini terjadi. Mereka melaksanakan subuh ya, biasa subuh. Nah mereka itu biasanya nongkrong anak-anak itu sudah selesai melakukan sholat subuh. Nah itu yang harus kita cegah juga. Artinya pihak kepolisian selama bulan suci Ramadan ini memberikan himbauan agar anak-anak tidak nongkrong pada subuh, kemudian tidak menongkrong menjelang buka puasa. Nah berarti 2 waktu ini yang dimanfaatkan anak-anak kita ini. Selain melakukan pencegahan terhadap aksi tawuran hingga balapan liar jelang berbuka puasa maupun pasca sholat subuh, orang tua juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama dengan baik itu di rumah maupun di masjid. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pemulangan 15 warga Sumatera Selatan korban pekerja migran ilegal di Kamboja terkendala dokumen.
Upaya pemulangan 15 warga Sumatera Selatan yang diduga menjadi korban pekerja migran ilegal di Kamboja masih terkendala administrasi. Pemerintah Provinsi Sumsel saat ini menunggu penerbitan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dari KBRI di Kamboja sebelum memulangkan mereka ke Palembang. Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan para korban berangkat tanpa perjanjian bilateral ketenagakerjaan antara Indonesia dan Kamboja. Pemerintah Provinsi Sumsel memastikan akan mengurus seluruh proses serta menanggung biaya kepulangan para korban hingga tiba di Palembang. Sekaligus mengimbau masyarakat agar bekerja ke luar negeri secara resmi dan legal. Kita ngurusinya. Tadi tinggal ngatur dari KBRI-nya, tapi kita ngongkosinya. Balik dari Kamboja ke sini. Memang nak katik cek perjanjian bilateral ya untuk tenaga kerjaan. Himbauan aku, pergilah dengan legal. Balik legal, tidak terkapar. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel Indra Bangsawan menjelaskan 1 dari 15 pekerja migran tersebut belum mengantongi SPLP dari KBRI. Kondisi itu membuat seluruh proses pemulangan belum dapat dilakukan hingga dokumen lengkap. Surat SPLP-nya belum keluar. Yang lain sudah. Iya. Kapan Pak? Kepulangan? Insya Allah. Kalau sudah selesai 15 ya, baru kita balik. Kalau siko yang kurang balik. SPLP merupakan surat perjalanan darurat yang diterbitkan KBRI sebagai pengganti paspor bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Pemerintah berharap seluruh dokumen segera terbit agar para korban dapat segera dipulangkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JRC tidak akan terpengaruh terkait. Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Direktur Olahraga PT SOM mengajak masyarakat untuk mendukung penuh Sriwijaya FC di sisa kompetisi. Direktur Olahraga PT Sriwijaya Optimis Mandiri atau SOM, Anggoro Prajasta mengajak masyarakat Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh kepada Sriwijaya FC agar mampu tampil lebih kompetitif di sisa kompetisi musim ini. Ajakan tersebut disampaikan di tengah kondisi klub yang saat ini masih menghadapi situasi belum stabil akibat krisis finansial dan keterbatasan sumber daya manusia. Anggoro mengungkapkan kondisi keuangan yang belum stabil serta hengkangnya sejumlah pemain membuat operasional tim terganggu. Manajemen menilai situasi saat ini jauh dari ideal. Meski demikian, pihaknya berharap kondisi ini dapat berangsur membaik dan tim tetap mampu bersaing hingga akhir musim. Ya, kondisinya memang saat ini kita memang sedang kekurangan dana ya, kurangan finansial. Kemudian juga SDM kita juga banyak yang sudah tidak bersama kita lagi. Tentunya ini kan menyulitkan secara operasional. Nah, namun tentunya kesulitan ini ya memang sedang kita coba atasi dengan beberapa langkah-langkah strategis lah. Satunya kita memindahkan home base, kemudian sementara ya. Kemudian kita juga memindahkan tempat mes dan latihan ke Jakarta, Sawangan. Ditambahkan Anggoro sebagai langkah konkret PT SOM telah mengambil sejumlah kebijakan, di antaranya memindahkan mes dan lokasi latihan sementara ke Jakarta, tepatnya di kawasan Sawangan. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan biaya operasional sekaligus menata ulang manajemen tim di tengah keterbatasan yang ada. Manajemen juga menyusun strategi pemulihan guna menjaga performa tim agar tidak semakin menurun. Untuk jangka panjang, PT SOM mengaku telah berproses dengan calon investor yang berencana mengambil alih klub. Namun hingga saat ini belum ada keterlibatan konkret dari pemerintah daerah maupun sponsor lokal. Mengingat regulasi pembatasan dukungan langsung terhadap klub profesional, manajemen berharap dukungan dari berbagai pihak termasuk BUMD dan perusahaan di Sumatera Selatan dapat segera terrealisasi demi menjaga keberlangsungan Sriwijaya FC sebagai kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, KGS Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, laporan dari dunia olahraga tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita.
BPOM sita pangan berbahaya di Pasar Rawamaju. Pemulangan 15 warga Sumatera Selatan korban pekerja migran ilegal di Kamboja terkendala dokumen. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line, WhatsApp, dan SMS di 0821 7927 9090, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pro 1 Palembang 92,4 FM. Kanal informasi